Hai guys, welcome back ke channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Oke, hari ini video ketiga di tahun 2023. Oke, nggak berasa ya Mon? Nggak berasa banget nih, udah tahun 2023. Nah, di kali ini kita, jadi ingat ya di tahun lalu tuh sebenarnya banyak banget yang antusias dengan video kita tentang bisnis. Iya, betul. Kayaknya Koko Hartono ini jadi panutan ya sekarang. Padahal sih gue sih nggak expert banget ya sebenarnya. Gue sih biasa aja. Jadi kali ini sebenarnya kita pengen coba, mungkin karena banyak yang antusias, banyak yang request, mungkin kita coba obrolin yang kita paham lah ya. Ya, berbagi lah ya. Hartono paham, ya dia pengalaman lebih banyak kebetulan. Di sisi ini. Nah, kali ini kita temanya itu realita bisnis, omset gede belum tentu bagus. Jadi gimana ceritanya nih? Omset gede tapi belum tentu bagus. Nah, sebenarnya gini Mon, yang saya banyak temui di bisnis ya, yaitu orang itu selalu berpikir omset gede artinya bagus. Omset gede artinya bisnisnya itu berkembang, maju. Memang benar sering terjadi. Tetapi banyak juga orang justru lengah pada saat omset gede. Contohnya, salah satu dulu teman Wah itu bisnis masker. Nah, waktu dulu kan pas awal-awal COVID itu kan masker kan harganya bisa sampai 350.000, 400.000 satu kotak. Sedangkan kalau kita import dari luar negeri itu paling berapa? 50.000, 60.000 satu kotak. Nah, karena omset dia gede banget, jadi dia berpikir, ya daripada gue beli dari distributor, untungnya dikit, mendingan gue import. Dan ternyata ya seperti yang kita kira, pada saat masuk harganya udah gak segitu. Harganya udah sisa 100 ribuan. Jadi dia untung benar-benar tipis. Tetapi apa yang terjadi, dia kan pasti gak pikir mau cepet-cepet jual dong. Karena dia kan berpikir mungkin nanti masker itu akan naik lagi harganya. Seiring COVID itu meningkat, nanti masker naik lagi. Ternyata masker itu turun terus harganya. Bisa dibilang salah prediksi kan? Betul, salah forecast. Paling banyak itu pas omset gede, itu orang itu benar-benar jadi terlalu optimis. Jadi terlalu optimis sehingga udah gak forecast dengan realistis. Jadi kayak yang gue tangkap tuh kayak contoh misal gue jualan baju deh, lalu ternyata omset penjualan gue ini bagus nih. Akhirnya karena gue rasa wah ini kayaknya sih bisa naik terus nih. Akhirnya gue produksinya atau gue impor dari luar tuh banyak, atau gue produksinya kebanyakan. Ibaratnya gitu kali ya? Betul banget. Jadi banyak tuh kalau kita pas omset gede kan kita pengen jual sebanyak-banyaknya. Kita kan paling gatel tuh kalau orang nanya kita terus kita bilang nggak ada barang. Itu kalau di bisnis kan kita gatel banget gitu loh, nggak tahan kan. Jadi kita pengen penuhi semuanya. Padahal sebenarnya nggak selalu harus tambah produksi. Nggak selalu harus berjor-joran, nggak selalu. Bisa kita maintain. Nah, banyak perusahaan-perusahaan gede memperlakukan seperti itu juga. Seperti ingat nggak, dulu ada satu snack terkenal banget. Apa tuh? Namanya Nabati. Tahu. Kita cari di mana nggak ada kan? Aneh kan? Kita cari susah banget. Kalau ketemu langsung kita borong semuanya gitu. Dulu lah zaman kejayaannya. Nah, kenapa sih Nabatia nggak mau jor-joran langsung? Karena kalau dia jor-joran, dia kan harus beli mesin. Dia kan harus benar-benar forecast juga. Ini tuh bisa tahan berapa lama. Kalau ternyata waktu dia sudah selesai beli mesin dan omsetnya turun, itu mesin semua kan nganggur. Nah, itu benar-benar bisa disaster. Jadi beda. Kalau perusahaan gede, mereka udah terbiasa dengan bisnis. Mereka pasti forecast dengan lebih baik. Kalau perusahaan-perusahaan yang baru-baru atau kita sendiri biasanya suka kejebak di area sana. Over PD lah ya? Over PD, terlalu PD. Nah, tetapi salah satunya yang paling penting itu justru cash flow juga ternyata. Nah, kalau misalnya contoh di keuangan pribadi lah ya, Nah, misal gue ada pengalaman dulu tuh kan orang bilang cash flow itu penting. Tapi ya jujur sih dengar cash flow penting tapi belum ngerti nih. Maksudnya itu kayak gimana. Nah, jadi dapat duit ya biasalah kita sisihkan ya, kita tabungin, kita investasi. Nah, lalu pelan-pelan nih ternyata income makin bagus nih ya. Income makin bagus, lalu juga mulai kayak ya lebih berani, ya gaya hidup naik lah. Lalu juga lebih investasi lebih berani, apalagi kalau investasinya lagi naik, bisa beli sahamnya juga lagi naik. Wah, itu sih pede banget gitu. Nah, jadi ada masa itu ya udah gue berani
investnya gede, masukin semua gitu, karena ngerasa bakal dapet gitu. Nah akhirnya malah secara investasinya ternyata menurun, lalu juga income-nya ternyata ikut menurun, tapi gaya hidupnya nggak turun ya. Akhirnya efeknya itu ke cash flow. Yang tadinya misal masuk berapa, masih bisa sisa berapa, pelan-pelannya mulai berkurang nih. Masuk berapa ternyata nggak bisa nyimpan. Mulai pelan-pelan nih ambilnya dari tabungan, dari sisa cadangan, kas gitu loh. Udah pribadi ya, bukan perusahaan. Nah, tapi ya itu maksudnya pelan-pelan akhirnya ternyata cash flow ini bisa negatif. Itu ceritanya di uang pribadi. Nah, kalau di uang perusahaan sebenarnya sama nggak sih? Kayak gitu juga nggak sih? Sebenarnya banyak juga, Mon, sebenarnya. Banyak, jadi kan perusahaan ini dijalankan oleh manusia. Jadi pasti namanya manusia itu kita pasti pengen dapat lebih, gak seneng kalau gak dapat lebih. Itu kan biasa, betul gak? Dan manusia ini selalu berpikir yang paling penting itu kepemilikan. Padahal sebenarnya yang paling penting itu fungsi, bukan kepemilikan. Jadi banyak tuh perusahaan-perusahaan, contoh ya, dulu teman saya itu bisnisnya lagi melejit, lagi bagus banget lah, lagi melejit banget. Intinya dia punya cash sekitar 4-5 miliar. Itu kan sebenarnya bagus banget buat bisnis dia. Cashnya 4-5 miliar lagi gitu kan. Sedangkan bisnisnya perputarannya juga kencang. Kalau itu cash, dia buat beli barang cash aja, dia udah dapat diskon cash namanya. Biasanya kalau kita tempo ke orang kan pasti lebih mahal daripada kita beli cash gitu kan. Jadi dia udah dapat diskon cash. Sebenarnya itu cash, bener-bener cash is the king, itu bener. Cash itu is the king kalau dalam bisnis. Nah, tetapi yang dilakukan teman saya itu justru dia itu beli aset. Beli ini, beli itu dalam cash apa sih? Dalam cash justru. Dalam cash, Nah, bisnisnya dia tetap muter pakai uang bank. Apa yang terjadi? Ternyata bisnisnya menurun. Di saat dia butuh cash, dia gak ada cash. Karena mentok. Sedangkan aset mau dijual sayang. Sehingga bisnis mandek. Harganya juga bisa turun. Karena BU gitu. Karena BU. Kan kita nggak pernah tahu aset yang kita beli itu akan naik atau akan turun. Gitu. Apalagi kalau asetnya itu aset pemakaian seperti mobil, speedboat lah, yak lah, kan banyak orang belanja seperti itu kan. Jadi sebenarnya waktu itu sayang sekali dia melakukan itu. Kalau seandainya dia tetap punya cash, dia tetap bisa bertahan. Tapi akhirnya ceritanya gimana tuh? Apakah sebenarnya sekarang masih bertahan sebenarnya? Tetapi ya gitu, engos-engosan gitu. Jadi banyak terjadi seperti itu. Jadi cash flow ini sebenarnya penting poin banget, yang sangat-sangat penting dalam ya entah keuangan pribadi ataupun perusahaan. Karena perputarannya ini kalau ada yang macet nih, semuanya macet nih. Betul. Cash flow itu kalau dalam bisnis itu ibarat darah. Kalau perputarannya macet, pasti kesehatannya nggak bagus. Jadi benar-benar cash flow itu kayak darah. Jadi kalau paling penting itu kita jaga cash flow. Lebih penting dari segalanya. Kita boleh ruko sewa, kita boleh mesin pinjam, kita boleh. Yang penting cash kita tetap harus daripada bagus. Kita punya semua tapi ternyata pas perputarannya enggak sama gitu. Juga gitu ya. Dan juga semua manuver bisnis butuh cash flow. Contoh, kita bisnis online shop baju, ternyata kita mau bermanuver nih ke sepatu. Jadi kita butuh cash flow sangat banyak untuk bermanuver bisnis. Dan semua program bisnis juga butuh cash flow. Jadi sebenarnya cash flow itu benar-benar darahnya. Apapun tindakan yang kita lakukan, kita butuh cash. Sebenarnya gitu. Siap. Ini satu lagi nih. Sebenarnya selain cash flow, saya kok pernah dengar, tapi ya ini ada cerita juga sih di salah satu yang gua kenalan. Jadi mereka ini salah satu perusahaan besar juga sebenarnya. Perusahaan besar, habis itu anak-anaknya ini mereka kuliahin keluar. Jadi dari kecil itu dari sekolah, kuliah itu udah di luar negeri lah semuanya anaknya. Nah, jadi ceritanya balik-balik. Anaknya ini kalau gua dengar itu cuma di trainingin kurang lebih 5-6 bulan atau 3-4 bulan, gua juga lupa persisnya. Di trainingin akhirnya langsung jadi direktur. Nah, akhirnya malah ternyata perusahaan yang dipegang ini berantakan. Betul. Nah, jadi sebenarnya poin yang gue pengen cerita ini sebenarnya penting banget gak sih, kayak kita itu perlu paham dari bawah gitu loh. Kayak misalnya lu mau warisin sebuah, let's say toko ataupun perusahaan, lu tuh ngerti semuanya nih, jadi lu dari bawah lu kerjain sampai atas. Atau bisa juga gak sih orang langsung di atas gitu loh? Apa memungkinkan? Sebenarnya kalau langsung di atas ya itu, Mon. Pasti seluk-beluk bisnis itu
dia pasti nggak mengerti betul. Sebenarnya bisnis itu selalu kelihatannya mudah. Gak ada bisnis yang kelihatannya sulit sebenarnya. Bisnis itu semua kelihatan mudah, dijalaninnya yang sulit sebenarnya. Jadi kayak bisnis nih, kita ngomong lah, kita jual beli besi gitu. Itu kan sebenarnya simple banget. Beli lebih murah, jual lebih mahal. Sesimpel itu, as simple as that gitu kan, bener gak? Cuman masalahnya adalah orang banyak yang nggak tahu seluk-beluknya. Contoh, besi itu bisa berkarat atau gimana. Kayak bisnis buah lah. Orang selalu mikir, kalau gua beli buah 5.000, gua jual 6.000, gua con 1.000. Iya, apalagi kalau lihat di jalan, wih, rumah buah ini ramai banget gitu. Kayaknya enak nih kalau buka toko buah. Gak tahu aja toko buah bisa 20% busuknya. Itu pun kalau jualnya cepet. Kalau penyimpanannya gak rapi, ekspedisinya gak bagus, wah hancur rumah buah. Jadi sebenarnya bisnis itu selalu kelihatannya gampang, tapi eksekusinya sulit. Sehingga penting banget orang untuk mulai dari bawah. Boleh mulai dari atas, tapi jangan jadi pemegang keputusan. Jadi tetap yang pemegang keputusan bapaknya. Jadi siapa gitu yang udah lama gitu. Jangan kita datang, kita rasa kita paling pinter semuanya. Karena anak yang punya gitu. Iya, ya habis lah itu bisnis bapak pasti habis. Perlu realistis lah. Ya? Perlu realistis, memang perlu realistis. Banyak memang waktu temui juga seperti itu. Kemarin sebenarnya kita ngobrol-ngobrol, kita berpikir kalau kita baca buku Robert Kiyosaki kan kayak ada employee, self-employed, lalu bisnis dan juga investor gitu. Dan selalu diajarkan tuh kalau mau kaya itu harus di kuadran sebelah kanan. Betul. Yaitu bisnis dan investor. Apakah kalau menurut lo nih, apakah sebenarnya opsinya harus itu gitu? Menurut gua nggak sama sekali sih, Bang. Ya jujur mungkin kita agak berbeda lah dengan orang lain ya. Kenyataannya itu gak seperti itu kok di dunia ini. Kenyataan itu banyak orang bisnis gagal, itu kita udah sering dengar kenyataannya. Kalau yang di TV-TV kan yang sukses-suksesnya. Tetapi sebenarnya kenyataannya itu lebih banyak lagi loh. Orang kerja itu sukses. Juga ada sih. Atau berawal dari kerja akhirnya punya bisnis ataupun jadi konsultan, jadi apapun karena dia paham dengan pengalaman. Bener banget. Malah ada orang yang kerja seumur hidup dia, pensiun juga kaya raya banyak. Iya. Jadi nggak harus bisnis, kerja juga bisa sukses. Jadi bagi teman-teman yang memang udah punya kerjaan yang bagus, nggak harus buru-buru kok tinggalin kerjaan terus langsung bisnis, nggak harus. Tapi memang mungkin pemahaman kerjanya ini juga bukan sekedar monoton kerja dan bodoh-bodoh ikut ya, tapi kerjaannya kita juga mungkin menganalisa lalu apa yang perlu kita upgrade, apa yang perlu kita pelajari lagi, atau mungkin perlu ambil sertifikasi segala macam. Akhirnya ya membantu kita untuk lebih berhasil juga. Bener banget, karena banyak orang kerja itu yang paling penting itu justru berkembang. Jadi jangan cuma lewatin hari, tapi berkembang. Jadi kalau tahun ini dia jadi staff, tahun depan mungkin boleh jadi kepala staff. Coba kejar, coba capai titik-titik tertentu. Punya satu temen, jadi kakak ipar dia. Mereka dia pernah cerita ke gue dulu tuh koko iparnya ini, jadi dia itu cuma karyawan biasa. Cuma dia di daerah, bukan di Jakarta. Jadi dia itu bisa kuliah malam. Dia udah menikah, punya anak satu, akhirnya dia mulai ambil kuliah waktu itu. Dia ambil kuliah hukum. Dia belajar hukum. Akhirnya entah ceritanya gimana, dia berhasil buka satu minimarket. Tapi bukan Indomaret ya, minimarket biasa. Akhirnya saat ini dia masih sambil kerja, tapi dia punya kalau nggak salah 5 atau 6 cabang minimarket. Hebat juga ya. Sambil ya dia kerja gitu. Jadi maksudnya ya berawal dari kerja juga. Betul. Lalu dari yang bisa bisnis, bisa franchise. Tinggalnya masih di rumah keluarga, akhirnya bisa juga punya franchise beberapa, entah pribadi, mungkin bisa kelola bisnis juga lah ya. Gitu. Dan ya benar seperti yang Hartono cerita, opsinya nggak melulu. Betul. Harus kayak banting setir, ya udah nggak resign langsung buka bisnis. Iya, banyak kan orang ngomong zona nyaman. Betul. Ya kalau sih pemikirannya simpel, udah nyaman ngapain pindah gitu kan, bener gak? Ya kita kan memang cari nyaman. Cuman jangan sampai nyaman itu bikin kita gak berkembang. Kalau bisa nyaman dan berkembang. Kalau udah nyaman mah ngapain pindah? Justru kalau kita suka kerjaannya, kita kembangkan dong keahlian kita di sana. Kita kembangkan sehingga kita bisa capai di titik-titik tertentu. Betul. Gitu. Jadi bisa sukses juga.
Oke, kurang lebih sih topik yang kali ini sih realita bisnis omset gede belum tentu bagus nih seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Teman-teman pasti juga banyak cerita, banyak pengalaman. Boleh dong tulis di kolom komen kira-kira pengen ada klub yang bisa di-share boleh. Lalu kalau pengen ada pertanyaan juga boleh banget nih. Betul. Seneng banget ya kita ya, banyak yang nanya ya. Banyak yang komen, banyak yang tanya, itu juga apa ya? Penyemangat lah ya. Penyemangat. Kami ini pengen bikin lebih banyak lagi video-video yang bermanfaat untuk teman-teman. Betul. Jadi kali ini itu aja lah ya, ada tambahan. Sekian sih, Man. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman kalian yang mungkin butuh dengar ini. Thank you. Sampai ketemu di video berikut.